selamat datang di Halo Berto. Nah, teman-teman, di sesi hari ini tuh spesial dan beda banget. Karena apa? Karena aku kedatangan partner aku nih, yaitu Rara. Hai semua. Nah, Sobat Jaslek, jadi sebenarnya Rara itu selalu ada kok di semua video dan podcast-podcastnya Jaslek. Cuman Tebak di mana? Ada di belakang kamera. Iya. Sekarang Rara udah muncul di permukaan. Biasanya suka dipanggil Rara gitu. Sekarang udah di sini orangnya nih. Bener. Jadi hari ini pastinya dengan kehadiran Rara itu bakal menambah banget keseruan hari ini ya, teman-teman. Bener. Kita mau bahas apa sih nih Syakira? Aku sampai diundang nih ke podcast ini nih kayaknya. Aduh, apa nih gitu. Iya, jadi memang hari ini kita mau bahas tentang berat badan sebenarnya, Rara. Berarti emang tetap masih membahas tentang kesehatan ya nggak sih? Tapi versi anak muda-mudanya. Iya, itu memang tujuan kita. Sebenarnya di Jack's Lab ini kita tuh nggak cuma membahas tentang kesehatan yang sakit-sakit untuk orang tua ya, tapi kita emang punya community di mana supaya anak muda ini kita harus start sehat dari sekarang. Iya benar, karena memang kesehatan itu tuh lebih baik kita sejak dini lah, sedini mungkin harus kita jaga, teman-teman. Benar banget. Jadi kita mau bahas apa? Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang kesehatan dan terutama berat badan gitu ya, based on experience masing-masing. Benar, karena nanti mungkin kalau Syakira kamu akan ngasih tips apa nih? Ya, jadi kalau aku bakal sharing-sharing dan ngasih tips tentang gimana rasanya punya jadi orang yang BB-nya itu susah buat turun. Bisa kelihatan ya dari berat badan kita sekarang. Iya, jadi kalau aku sendiri mungkin mau bahas tentang ya aku nih badannya udah bisa dibilang kurus ya, dan aku emang lagi struggling buat naikin berat badan aku untuk sekarang. Kalau Syakira kamu beratnya berapa? Iya, jadi kalau berat aku sekarang tuh 55. 55. Tingginya di 150. Kalau yang menurut ahli gizi itu namanya apa tuh yang perhitungan proporsional? IMT. IMT benar. Kalau menurut IMT kamu tuh udah ideal belum? Sebenarnya kalau di IMT-nya sih masuknya itu lebih sedikit. Gitu. Lebihnya berapa kilo tuh? Lebihnya tuh kayaknya kurang lebih 2-3 kilo sih. Oke. Kalau aku sendiri, kalau menurut IMT itu kan tinggi berat kita dikurangi sama berat badan ya. Dikurangi 110 kalau nggak salah ya, itu berat badan ideal kita. Kalau aku sekarang tuh tingginya 160, terus kalau dikurang 110 tuh seharusnya berat idealnya tuh 50 kilo. Oh iya, harusnya. Tapi sekarang berat aku tuh berapa? Kalau aku lihat sih memang langsing banget ya Rara ini guys. Aku tebak 45. Betul. Benar. Oke, jadi ya kurang sedikit ya. Iya, jadi aku masih perlu berat sekitar 5 kilo lagi buat ideal. Untuk mencapai ideal targetnya. Dan sekarang emang aku lagi program buat naikin berat badan nih. Jadi makanya aku pengen banget nih, pas banget sesi ini tuh aku pengen ngasih tips buat kalian biar yang kurus-kurus ini semangat buat naikin berat badan. Dan yang untuk berat badan lebih-lebih nih biasanya cewek-cewek kan pada pengen badannya yang langsing-langsing. Nanti akan dikasih tips oleh Syakira. Iya, kebetulan juga aku sekarang memang lagi struggling buat turunin berat badan. Dan ya aku mau sharing sih beberapa tips-tips dari aku, apa yang aku lakuin gitu based on experience aku dalam menurunkan berat badan. Oke, tadi kan Syakira udah ngasih tahu nih berat badan kita nih, udah saling ngasih tahu berat badan kita. Kalau kita tuh emang kurang ideal, yang satu over, yang satu kekurangan gitu. Kayak bisa nggak sih kita saling membagi lemak aja ya biar adil gitu? Mau banget. Kalau ada juga langsung aja nih suntik. Ya langsung aja nih lemakku untuk dia gitu, ikhlas banget. Aku tuh pengen tahu dari POV kamu nih. Kalau kamu kan diet, aku sendiri tuh emang belum pernah sih cobain diet. Tapi aku tahu beberapa nama-nama diet kayak fat fasting nih lewat Jack's Lab karena kita kerjanya di sini. Jadi aku belajar tentang nutrisi gitu-gitu. Tapi kan untuk pengalaman sendiri tiap orang beda-beda dan betul banget sih. Enaknya kayak gimana? Nah, kamu bisa kasih tahu aku sama teman-teman semua nggak diet apa yang pernah kamu coba, terus diet yang ekstrim atau yang diet aneh apa yang pernah kamu coba? Kadang kan orang sampai ada yang makannya tuh, ya ampun, kayak makan minyak doang tuh. Iya, itu coba tuh kamu jelasin ya ke kita semua. Iya, jadi buat aku pribadi, aku tuh pernah coba 2 jenis diet sih untuk saat ini. Yang pertama ada intermittent fasting, sama ada diet karbo.
gitu. Nah kalau intermittent fasting itu kan dietnya memang ada waktu tertentu ya untuk nggak makan dan makannya. Oh itu yang 8 jam. Iya, Oh gitu ya. Pernah dengar sih tapi aku nggak tahu. Banyak juga kan artis-artis yang pernah coba. Banyak kan? yang kayak gitu. Karena memang ya itu dinilai lumayan efektif gitu untuk menurunkan berat badan. Walaupun kalau sedengar aku sih lebih efektif lagi kalau fat fasting sebenarnya untuk berat badan gitu. Cuman kebetulan aku sih belum pernah buat coba fat fasting gitu. Next ya mungkin. Next. Nah tapi kalau buat aku pribadi based on my experience, kalau diet ekstrim yang pernah aku lakuin itu justru yang diet karbonya. Karena diet karbo itu kan sebenarnya buat mengurangi asupan karbohidrat gitu. Cuman salahnya aku tuh waktu itu malah nge-cut semua akses karbo. Jadi nggak makan sama sekali kayak nasi gula-gulaan gitu? Iya, even roti pun enggak. Buah yang manis gitu? Kalau buah iya masih ya, tapi itulah. pilih-pilih gitu. Dan itulah jadinya kurang bagus gitu di aku karena ternyata nggak boleh kayak begitu, jadi badan aku tuh lemas gitu bawaannya. Karena karbo kan masih tetap asupan energi pertama buat tubuh ya. Benar-benar, jadi sebenarnya ya aku masih lack of information gitu tentang diet karbo itu yang sebenarnya yang ternyata aku jalanin itu terlalu ekstrim, padahal nggak se-ekstrim itu kok. Paham. Jadi diet aneh yang kamu coba tuh ya diet karbo itu. Ada lagi gak? Bener, overall baru itu sih gitu. Kayak tadi kan apa sih kamu udah ngasih tahu nih diet-diet kamu. Terus aku mau tahu juga hal yang paling susah dari nurunin berat badan gitu atau diet kamu tuh apa sih strugglingnya? Ya jadi hal yang paling susah nih kalau diet buat aku pribadi, jujur ngemil sih. Cewek tuh nggak bisa ngelepas dari gue. Bener. Jujur, sebenarnya walaupun aku kurus gini, ngemil kenceng ya. Kenceng. Iya sebenarnya memang ngemil tuh kayak wajar ya untuk anak muda yang seneng jajan, apalagi cewek ya sukanya manis-manis, ngikutin mood, maunya makan manis, maunya makan gurih. Jajan, apalagi sekarang kalau mau jajan gampang banget gak sih? Iya. Buka HP udah diantar, tinggal kita makan doang gitu. Itu sih yang paling susah ya. Kadang-kadang kalau ngemil itu aku bisa sampai 3 kali sehari, malah lebih banyak dari makan berat gitu. Waduh. Dan kalau udah sekali ngemil tuh jujur susah berhentinya. Itu sih struggle dari orang yang mau nurunin berat badan, Ra. Jadi itu emang sebenarnya bisa aja itu kayak musuh utama untuk diet tuh yang dari semua pola makan justru yang harus kita kurangin kayak habit kita itu buat ngurangin hal-hal dari ngemilnya. Kalau misalnya kayak gitu udah terkontrol, pasti yang lainnya mengikuti nggak sih? Iya, jujur iya. Dan at least tuh kalaupun emang masih ada rasa pengen ngemil, akhirnya sih aku switch buat ngemilin yang sehat-sehat, kayak sayur dan buah. Ngemil sayur tuh, ngemil apa tuh? Iya, contohnya aku suka numis sayur, aku jadiin cemilan. Contoh brokoli itu enak bener-bener sehat beneran, ya. Iya. Aku sering ngeliat sih di TikTok resep-resep kayak brokoli gitu kan, kayak cuman direbus habis itu kasih garam tuh udah cemilin enak sih. Iya, apalagi kan kalau brokoli kayak satu bisa kita garpu gitu kan, bisa kita sendok satu sambil kerja gitu ya. Ini berasanya kayak snack sih. Iya, paling aku tambahin telur gitu supaya ada variasi ya gizinya. Itu sih paling kalau aku. Nah, gantian dong sekarang kalau kamu, Ra. Kamu kalau makan itu sehari berapa kali? Oke. Sekarang aku lagi intens buat coba naikin berat badan. Aku jelasin habit buruk aku sebelum aku ke PT ya. Boleh. Jujur dari aku kuliah sampai sekarang, aku tuh menyadari aku tuh emang males banget makan. Makan aku tuh sehari kayak cuma 2 kali. Kebalikan dari saya ya. Tapi menurut aku tuh cukup. Iya, emang aku kadang suka ngerasa lapar. Dan aku tuh orangnya suka nahan lapar gitu loh. 2 kali sehari. Dan aku tuh selalu bilang kayak, aduh emang aku tuh kecil. Apa ya, mindset aku tuh selalu kayak gitu. Badan aku kecil, lambung aku tuh kecil. Jadi tuh aku dikit-dikit kenyang, baru makan sedikit, udah kenyang, makan nggak pernah habis. Itu menurut aku yang, kalau di agama kita sendiri, Islam kan emang nggak boleh mubazir. Nah itu aku ngerasa kayak, mubazir banget, tapi kayak ngerasa gak bisa gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang karena aku lagi coba buat naikin berat badan, kayak aku tanemin mindset yang
coba pelan-pelan bisa, dan udah 2 minggu ini sih aku udah bisa kayak makan 3-4 kali sih gitu. Buat kayak naikin berat badan aku. Oke, jadi basically hal yang menurut kamu paling susah buat naikin BB itu justru dari pikiran kamu sendiri atau gimana? Iya, karena itu benar. Pertama dari mindset kan. Mindset ya? Mindset karena udahlah. Emang karena jadi cewek sebenarnya ngerasa takut gendut juga sih sebenarnya, Shakira. Iya, Kalau kayak orang ini kan udah naikin berat badan katanya susah turunin. Ya udah, kayak gue yang udah kurus kayak gini udah mending stay aja deh kayak gini gitu. Saya padahal tuh nggak sehat gitu. Iya ya. Mau kayak gimana pun tubuh kita kan pasti butuh nutrisi yang seimbang, kesehatan gitu. Kadang juga aku tuh ngebantah ngomong kayak gini, nggak apa-apa kurus, yang penting sehat. Tapi ternyata konsepnya nggak kayak gitu ya. Tubuh kita tuh walaupun masih muda kuat, tapi kita nggak tahu kan nanti di kemudian hari tuh kesehatan kita kayak gimana kalau nutrisinya nggak tercukupi. Iya, setuju sih. Karena menurut aku pribadi ya teman-teman, aku ada ngerasa plus juga malah punya badan gemuk. Karena apa? Aku kan sering komunal ya, anaknya ya. Kalau dari kuliah, kerja, main itu aku lagi sering komunal. Jadi aku merasa kayak, mungkin memang gue gemuk jadinya bisa lebih punya energi gitu, butuh energinya. Gitu bener. Sih kalau buat aku ya. Tapi kalau kamu sendiri, Ra, ini ada gak sih kayak orang-orang kalau ngelihat kamu yang kurus gitu ada julid-julid gitu gak sih? Julid-julid tuh ada lebih ke jujur ya, untuk sekarang tuh lebih ke orang-orang yang tua-tua yang kayak gitu. Masa sih? Iya, kadang kalau lebaran atau main ke rumah saudara, kadang lebih ke keluarga tuh yang concern. Tapi kalau so far untuk teman-teman tuh justru nggak ada sama sekali sih. Aku nggak pernah nerima kayak kurus banget tuh enggak. Justru kayak aku ke keluarga nih kayak, Ra, ini coba naikin dong sedikit ya, gitu. Sering kayak gitu ya? Iya, ini udah bagus nih, udah body goals loh gitu ya. Cuman ya bercanda-bercanda aja sih. Tapi emang aku sadar, emang aku kurus. Tapi aku ya itu sebelumnya itu mindsetnya selalu nggak apa-apa, yang penting sehat gitu kan. Ini udah body goals, ternyata aku sadarin sekarang memang kurang, memang harus ditambah dikit gitu. Iya, yang penting harus mencukupi dari IMT yang minimal ya gitu. Benar. Kalau kita tukeran badan 1 minggu, menurut kamu bisa survive atau enggak? Kamu dulu deh, gimana Kak? Menurut kamu, kalau kamu jadi gemuk gitu gimana? Oke, kalau kamu kan tadi beratnya lebihnya berapa kilo? 2-3 kilo sih kalau. 2 sampai dari MT ya. Menurut aku, kalau dengan tinggi badan yang aku punya, mungkin kegemukan gak sih kayak? Gak bisa jadi kegemukan. Kayaknya ya. Gitu. Gimana kalau kamu? Oke, kalau ini di mindset aku aja ya. Mungkin kalau misalnya karena aku tinggi masih 2-3 kilo kelebihan tuh menurut aku masih fine sih. Aku masih bisa masih bisa struggling with dengan berat badan yang tadi ya. Let's say kalau misalnya IMT-nya 50 harus tambah 3 kilo, 53 kilo. Oke, menurut aku itu masih fine, tapi harus tetap dijaga gimana aku nggak kebablasan. Iya, itu yang justru yang lebih takut bablas gitu kan. Gitu. Ya, kalau seminggu bisa sih. Oke. Sekarang kalau kamu tiba-tiba jadi langsing gitu. Iya, terus kalau in case aku langsing, jujur pengen banget. Kalau aku langsing senang banget sih. Masuk baju ya yang dulu. Semua iya, karena memang bener banget baju aku tuh udah pada kekecilan semua. Udah kayak, oh iya kalau misalkan aku tukeran aku seneng sih. Cuman ya itu aku bakal tetap jaga kesehatan gimana supaya IMT juga ya harus cukup gitu ya, harus ideal. Terus juga aku bakalan cut semua habit-habit jelek sih. Kayak ngemil-ngemil yang too much. Sebenarnya itu intinya itu ada di porsian ya. Kita itu nggak boleh too much lah, nggak boleh berlebihan untuk apa-apaan. Bener apapun banget. Gitu. Oke, next question. Menurut kamu lebih susah mana? Naikin berat badan atau nurunin berat badan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nurunin! Oh sama ya? Oke, jadi aku mau cerita. Sekarangnya kan aku lagi program naikin berat badan ya. Jujur udah 2 minggu aku cobain dan berat aku tuh berhasil naik. Oh, berhasil naik ya? 2 kilo. Lumayan loh 2 minggu. 2 minggu 2 kilo. Itu progresif sih. Mau aku ceritain nggak? Mau banget. Mau sekarang apa nanti? Ada nggak nih sesinya? Sekarang aja kali ya? Oke. Buat teman-teman yang lagi coba ya naikin berat badan, ini tips
dari aku yang pemula banget, ini literally kayak pertama kali banget aku cobain, dan ini tuh aku hasil tanya-tanya riset juga lewat internet, tanya sama temen aku gitu kan ya. Bahkan gak cuma dari segi makan, tapi dari segi olahraga juga. Untuk yang pertama tadi, itu mindset penting banget. Kan tadi aku udah jelasin kayak mindset aku tuh kurus nggak apa-apa, penting sehat, ini badan, ini cita-cita badan semua perempuan. Ternyata salah ya guys, itu nggak boleh gitu. Mau gimana pun, gimana caranya badan kita tuh ideal kayak gitu. Yang pertama mindset itu balik ke basic, ke fitrah, makan itu harus 3 kali sehari. Jangan malas-malasan. Nah guys, Nah, yang masih malas-malasan, kalian wajib coba untuk ilangin mindset itu. Pokoknya lambung kecil, makan jadi sedikit, enggak ada kayak gitu ya guys. Jadi aku 3 kali, terus kalau kata internet, kata teman-teman tuh ya 5 kali lah. Cuman aku masih belajar, jadi 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali makan ya. Dan itu porsinya dilebihkan gitu ya. Terus kalau kata teman-teman tuh, kata internet itu makan yang perbanyak protein. Protein itu aku pakainya dada ayam. Oh iya, dada ayam karena memang dia banyak ininya ya. Dan untuk protein. Sehari 3 kali makan full semua dada ayam. Tapi dada ayamnya kamu olah lagi nggak? Olah lagi, itu jadi aku sama mama aku masak gitu kan. Karena kan sekarang aku kerja di kantor juga kan. Jadi aku dibekelin gitu pagi tuh, masak dulu sama mama, karena yang lagi coba naikin berat badan kan aku. Jadi kadang cari menunya yang sesuai sama mulut aku. Jadi kita masak bareng kan. Kita coba-coba gitu. Itu semua sehari 3 kali dada ayam. Terus kalau misalnya snacking, itu tuh buahnya aku pakai pisang sama alpukat. Enak banget ya teman-teman. Jadi ya. kalau ke kantor nih, aku tuh bawa makanan 4 sehat 5 sempurna. Aduh, udah kalah kayaknya. Ups, sensor. Tadi mau nyebut, tapi takut. Atau sensor ya kameramen. Nanti di-cut ya. Terus aku bawa pisang tuh jadi snacking di sela-sela selesai makan. Enak banget sih. Jadi kayak sehari tuh bisa bawa 3 pisang. Jadi untuk yang pagi menjelang siang, makan siang, setelah makan siang sama sore gitu tuh aku suka pisang. Sama alpukat juga. Alpukat 1 itu juga kadang selang-seling. Itu aku bagi 2 pagi sama sore. Itu aku makan alpukat enak. Emang sebagian orang ada yang gak suka alpukat. Kalau aku sendiri sih masih masuk ya alpukat. Terus kadang dikasih ini loh, susu ya, jadi manis. tambah manis, tambah enak ya. Kalau orang-orang mungkin di jus, kalau aku ya karena di kantor biar cepet potong-potong aja kan, potong-potong pakai susu kental manis coklat, itu udah nikmat sekali gitu. Dan itu rutin kamu, benar-benar 2 minggu ini rutin. 2 minggu. Ya. Nah, tambah ini juga sih vitamin, ada beberapa suplemen kesehatan ya, basic kayak vitamin C atau D3 gitu. Iya, supaya nggak lemes ya, Bener. supaya badan juga metabolismenya tetap ada gitu ya. Terus yang terakhir itu adalah makan malam. Aduh, itu nikmat banget sih makan malam, tapi tidak diet friendly. Nah, Gimana? satu hal yang aku tuh denger dari teman-teman yang tips buat naikin berat badan, mereka tuh selalu ngomong kayak makan mie malam-malam. Kalau makan mie mungkin masih kurang sehat kali Kurang ya. sehat Tapi walaupun nggak mie, makan biasa aja tuh tetap bisa naikin berat badan katanya kan. Aku coba dan bener, yang makan keempat kalinya itu biasanya aku makan tuh setelah sholat isya, jam-jam 8 atau ya kalau rajin tuh jam 9 kalau nggak ngantuk gitu ya. Kalau udah bukan waktu istirahat. Kadang tuh jam 8 selesai pulang kerja, mandi bersih-bersih sambil santai gitu nonton Netflix, biasanya aku coba buat makan lagi atau minimal snacking aja sih. Aku makan alpukat selalu ada gitu. Itu sih dari aku. Dan karena itu kan tadi kita udah makan banyak banget ya, usahain 1 minggu itu aku buat olahraga simple. Kalau aku sih kalau di rumah biasanya olahraganya itu yoga. Aku suka yoga. Seru ya yoga ya. Itu ya yoga basic aja sih, karena aku nonton di YouTube, habis itu aku perhatiin gitu, atau ada beberapa gerakan kan aku sendiri juga ikut komunitas yoga gitu kan. Sama yang terakhir itu jalan, seminggu sekali, kayak yang nggak jogging banget, pokoknya jalan lah, buat yang penting badan kan bergerak ya, nggak yang makan banyak banget. Tapi kalau sedengar kamu, Ra, kalau selama program naikin BB itu, kalau olahraganya nih, itu ada harus hindari olahraga tertentu nggak sih?
So far yang aku dengar sih katanya kalau orang yang udah badannya kurus gitu atau lagi naikin berat badan jangan lari banget sih, kardio ya katanya. Iya, Kardio itu kan terlalu membakar kalori. Kalau kardio itu lebih cocok sama orang yang mau nurunin berat badan. Nah, itu gitu. dia. Kalau Itu aku dia. justru kalau yang mau naikin berat badan disarankan nge-gym. Kayak kalau nge-gym nih aku pengen coba tapi untuk sekarang masih kayak menimbang-nimbang sih, aku belum kayak berani langsung karena aku juga belum punya basic nge-gym gitu loh. Yang Gitu aku penting pengen kenyamanan dulu ya. iya sekarang. bener, aku nanti mungkin aku coba setelah aku ngerasa udah nyaman dan aku pengen gitu. Iya. Gitu. Dan kebalikannya kalau aku ya selama program buat nurunin BB ini, aku malah getolnya lari. Oh iya bener. Lari Bakar sama lemak. senam aerobik itu membantu banget kalau di aku gitu. Dan aku benar-benar nyempetin banget nih setiap pulang kerja harus lari gitu. Harus lari. Terus kalau kamu sendiri tuh ada nggak sih yang kayak lagi kamu jalanin diet? Kalau aku kan sekarang emang bulan ini lagi coba banget gitu. Kalau kamu nih ada atau bulan ini atau pernah sebelumnya coba program diet yang benar-benar works banget di badan kamu? Nah, kalau buat sekarang itu aku memang lagi program diet nih, Ra. Dan aku dietnya itu pertama, ini mungkin lucu ya, tapi aku beneran Senin sama Kamis itu aku coba puasa. Wih, Masya Allah. Iya, jadi benar-benar puasa. Sebenarnya emang balik ke fitrah aja ya. Balik ke fitrah, Bener. gitu. Tapi itu aku juga diajarin sih sama orang tua aku, kayak walaupun lagi naikin berat badan tuh kan banyak, tubuh tuh juga harus Reset, reset, harus kayak berhenti juga karena dia kan udah makan banyak, bekerja gitu. Jadi usahain seminggu itu ya sekali atau 2 kali Senin Kamis tuh buat puasa gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin udah sering puasa ya, pasti berasa bedanya kalau udah lama nggak puasa. Karena puasa itu enak banget ya Bener. di badan. Even memang nggak niat buat diet sekalipun, tapi kalau kita ngelakuin puasa gitu itu emang bikin enak banget sih. Badan Bikin lebih badan lebih enteng. relax, lebih enteng gitu. Bener. Berasa banget sih manfaatnya di aku kalau puasa. Terus kemudian sih kalau buat aku sekarang jaga banget makan. Makan tuh pokoknya sehari 2 kali aja. 2 kali ya guys. Iya, dan kalau snacking pun intinya benar-benar sedikit aja. Berarti porsinya itu dikurangin juga nggak sih? kayak gitu? Porsinya dikurangin. Nasinya dikurangin, aku perbanyak lauknya, terutama yang protein dan sayur-sayuran. Bener-bener makanan sehat ya. Makanan sehat gitu ya. Tuh. Kembali ke Nutri4 Food Iya. Pyramid lagi gitu. Lihat nanti di Jack's Lab, Instagramnya Jack's Lab. Ya. Kepoin konten terbaru kita ya teman-teman yang Nutri4 Pyramid gitu. Biar kalian bisa lihat gizi-gizi apa aja sih yang sebenarnya real food dan dibutuhkan oleh tubuh. So, langsung lihat aja di Instagram kita dan di TikTok kita ya. Oke, mungkin kita udah cukup kali ya Kak Syakira tuh Kak ya, karena kayak gini jadi auto sopan ya Syakira. Ya. Jadi mungkin untuk hari ini kita udah cukup ya untuk bahas chit-chat kita, perkenalan kita tentang health battle di Jack's Lab ya, dan sekalian perkenalan sama Rara yang seru banget ya pokoknya hari ini ya, kayak kita ngobrol ngalir aja gitu ya. Ngalir tapi tetap kesehatan dan sesuai banget sama tema kita, dan kita emang berharap semoga apa yang kita sampaikan ini gak cuman obrolan kosong tapi masuk ke kalian juga, karena emang kita kan under Jack's Lab ini emang niatnya kita pengen ngebantu teman-teman kita yang muda-mudi, yang udah berumur. Pokoknya kita harus riset tubuh kita harus sehat. Gak cuma yang tua, tapi kita yang muda ini. Iya benar. Jadi semoga sharing-sharing kita hari ini tuh bisa relate di kalian. Dan jangan lupa pantengin terus Jack's Lab buat lihat berbagai tips kesehatan, diet, intermittent fasting, fat fasting, dan apapun itu pokoknya kita bahas. Kita kupas tuntas di Jack's Lab. Iya. Nah, by the way, nanti kita sebentar lagi kita mau launching. Iya, kita mau launching Jack's Lab Fat Fasting Set ini by Dr. Razin. Nah, tapi untuk penjelasannya nanti kalian bisa cek di sosial media kita ya, atau nanti mungkin sesi ini kita bakal bahas lebih dalam lagi. Iya, tapi yang jelas ini adalah produk unggulannya Jack's Lab ya, yang belum ada di Indonesia. Ini baru kita yang buat dan produknya semua eksklusif banget. Kita nanti akan bakal jelasin satu persatu semua, atau kalian udah bisa ngeliat nih di TikTok kita, di Instagram kita udah banyak upload tentang ini. Ya nanti kalian kepoin aja di sana. Oke, nggak terasa kita udah ada di akhir acara ya. Iya, udah ngobrol banyak banget nih. Udah ngobrol banyak banget dan seru banget. Jadi langsung aja kita tutup ya. Kalau menurut kalian lebih enak mana nih? Lebih gampang mana nih? Turunin BB atau naikin BB?
Jawab di komen guys. Jawab di komen. Aku pengen tahu lebih banyak mana tim yang naikin atau yang nurunin. Oke. Dadah, see you. Jumpa lagi di Health Battle episode berikutnya. Aku Rara. Aku Syakira. Bye-bye. Bye.